Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas Raja Pemborosan. Setelah Jinglong dan Lin Peng sampai di kediamannya karena seharian menghabiskan waktu di tempat bordil, Lin Peng pun sungguh sangat antusias menceritakan pengalamannya ke dukun cabul. "Wah, apa benar Jilepang memang sebagus apa yang kau katakan?" ujar dukun cabul menanyakan perihal Jilepang. "Ya, mana mungkin aku berbohong," jawab Lin Peng. Berbeda dengan Lin Peng yang lagi senang-senangnya, Jinglong malah sedang pusing memikirkan masalah dengan kaisar. Ia pun bergumam, "Yang mulia memerintahkanku untuk menyebar kekayaan selama 1 bulan. Kenapa ini lebih sulit daripada menghasilkan uang?" Wah, beda banget guys ya. Ada gak sih orang yang seperti Jinglong? Kalau Mimin malah susah menghasilkan, tapi sangat cepat dalam menghabiskan guys. Ada yang sama keahliannya dengan Mimin? Oke, namun di tengah lamunan Jinglong, tiba-tiba ada Muang yang muncul yang tentunya itu mengagetkan Jinglong. Yang ternyata dengan malu-malu si Muang juga ingin pergi ke Jilepang, yaitu tempat di mana kita bisa bebas bercocok tanam selagi kita punya uang guys. Mendengar itu, Jinglong pun berkata, "Astaga, Muang, kau mengagetkanku saja. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Lihatlah si Lin Peng. Setelah dia pergi sekali ke sana, sekarang hanya tersisa mulutnya saja yang keras. Yang lainnya sudah lembek." Lin Peng pun tersinggung dengan kata-kata Jinglong dan berkata, "Bos, bagaimana kamu mencemari kepolosan orang? Selain mulutku yang keras, kakiku juga keras." Mendengar ucapan Lin Peng, Jinglong dengan santai menjawab, "Ah, kalau terlalu keras, itu tidak normal. Itu disebut pengapuran. Lebih baik dipotong saja." Sambil melemparkan pisau ke arah Lin Peng. Dengan ketakutan, si Lin Peng berkata, Tidak perlu. Keras sedikit lebih baik daripada tidak ada," jawab Lin Peng. Dan setelah sekian lama memikirkan masalah besarnya, Jinglong pun dengan semangat berkata, "Baiklah, aku sudah memutuskan. Anggap saja sebagai bonus akhir tahun. Kalian yang ingin pergi ke Jilepang untuk merasakannya, semuanya akan ditanggung oleh perusahaan." Mendengar itu, mereka semua sangat senang. Namun di tengah-tengah kesenangan anak-anak buahnya, terdengar suara yang sangat marah. Seseorang yang ternyata itu adalah Lin Ying'er. Dia berkata, "Jinglong, menghitung pengeluaran bisnismu membuatku pusing. Masih adakah bonus akhir tahun? Pengeluaran macam apa ini?" Dan dengan ketakutan, Jinglong menjawab, "Untuk membangun tim perusahaan." "Hah? Apakah itu perusahaan pria? Dan apakah ada perusahaan untuk wanita?" tanya Lin Ying'er. Jinglong pun menjawab, "Masalah ini sangat sulit untuk dijelaskan." Lalu tiba-tiba Liu datang dan berkata, "Tuan muda, gawat." Namun sebelum Jinglong bisa merespon ucapan Liu, terdengar lagi suara yang berkata, "Jinglong, ada apa dengan pengeluaran yang begitu banyak kemarin? Kamu gunakan untuk apa?" Yang ternyata suara itu adalah suara Feng Sisi. Lalu kemudian dengan bodohnya, si Lin Peng malah berniat memberitahu Feng Sisi yang sebenarnya. Dan dengan cepat si Jinglong menutup mulut si Lin Peng dan berbisik, "Berani mengkhianatiku? Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu masuk ke istana tengah malam." "Benarkah? Apakah untuk bertemu Tuan Putri?" tanya si Lin Peng. "Ya, benar. Aku akan memotong bawahmu dulu dan membiarkanmu menemani Hansan setiap hari." Mendengar ucapan Jinglong, Lin Peng pun baru sadar dengan kesalahannya dan berkata, "Bos, aku mengaku salah. Maafkan aku. Aku masih ingin menghasilkan keturunan." "Ya, kalau begitu kau harus sadar diri. Jangan bicara hal buruk." Iya, baik Tuan." Dan di tengah-tengah diskusi yang mereka lakukan, Feng Sisi pun sangat marah dan berkata, "Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Uang ini digunakan untuk apa? Apa kalian gunakan untuk bersenang-senang?" Tidak, tentu saja tidak. Aku bisa bersumpah kepada langit, jika aku menggunakannya untuk bersenang-senang, biarkan Lin Peng putus keturunan." "Hei Tuan, yang benar saja. Tuan, sumpah yang begitu kejam ini dapat kau katakan?" ujar Lin Peng. Lagi pula kamu yang putus keturunan," jawab Jinglong. "Oh, ya kalau begitu lumayan juga." Namun beberapa detik kemudian,
"Sialan, kepalamu!" teriak si Lin Peng dengan marah. Lalu Peng Sisi pun berkata lagi sambil mencapit 2 telur di jarinya. "Jangan sampai aku gunakan cara ini. Jika kamu ketahuan sedang bermain-main, percaya atau tidak, aku akan," sambil memperlihatkan 2 telur di jarinya. Melihat itu pun, Jinglong dan Lin Peng pun sungguh langsung sangat kena mental, guys. Lalu kemudian Jinglong pun menghampiri Sisi dan memeluknya. Ia pun berkata, "Ada yang kamu tidak ketahui. Aku bertemu masalah." "Hah? Masalah?" "Ya, benar." Mereka pun duduk. Jinglong, kenapa kamu tidak bilang lebih awal?" tanya istrinya. "Aku adalah pria, bagaimana mungkin aku membuat istriku khawatir?" jawab Jinglong. "Ya, karena Yang Mulia sudah memerintahkan, maka sebarlah semua kekayaannya. Uang masih bisa dicari, tapi jika kepala yang hilang, maka ya sebab itulah suamimu sekarang sedang menghabiskan uang di mana-mana. Kalau begitu bagaimana jika kita membeli banyak barang-barang antik?" tanya Feng Sisi pada Jinglong. Tidak, uang itu tidak akan berkurang. Kalau begitu berikan uangnya pada orang yang miskin." Jangan, itu bahaya. Jika digunakan untuk membeli hati orang, maka kepalaku akan dipenggal, jawab Jinglong. Kalau itu lebih baik habiskan saja di rumah bordil. Spontan mendengar itu, Jinglong pun mengiyakan saran dari si Feng Sisi, guys, dan dengan wajah yang sangat senang. "Dasar, kau kena jebakan," ucap Feng Sisi. Mendengar itu pun, Jinglong kabur. "Hei, jangan lari. Aku jamin aku tidak akan menghukummu," teriak Peng Sisi. Tidak mungkin," jawab Jinglong sambil lari. Bergumam dalam hatinya, orang bodoh mana yang tidak lari jika tertangkap. Peng Sisi pun terus mengejar Jinglong dan menyuruhnya untuk berhenti. Hal itu pun dilihat oleh Muang dan Lin Peng. Lin Peng pun berkata, "Wah, ternyata hidup bos sungguh sangat tidak mudah ya." Lalu Muang menjawab ucapan Lin Peng itu, "Bukankah begitu? Sebab itulah aku memutuskan untuk tidak bergantung pada satu pohon. Aku akan memeluk seluruh hutan." Mungkin maksud Muang ini dia tidak ingin terikat dengan satu wanita, guys, melainkan hanya ingin menikmati semua wanita. Parah. Oke, Lin Peng pun berkata, "Astaga, Muang, apa kau tidak ingin menikah?" "Ya, kalau ada wanita yang bijaksana, mungkin aku akan menikah. Karena jika aku menikah dengan istri yang kejam, bukankah hidupku akan berakhir?" Ini juga nggak tahu ya. Wanita bijaksana seperti apa ya yang dimaksud oleh si Muang. Kemudian si Lin Peng pun berkata lagi, "Wah, perkataanmu sungguh sangat masuk akal. Aku ternyata tidak dapat memikirkannya." Wah, asli nih, si Lin Peng ini sungguh gampang sekali termotivasi ya. Dia lihat kaum pelangi, dia ingin jadi kaum pelangi. Mendengar si Muang kayak gitu, dia juga ingin. Emang dasar ya orang yang tidak punya pendirian, guys. Kemudian Muang pun berkata lagi, "Jangan bicarakan hal ini lagi. Dibandingkan masalah sepele kita, Kak Jinglong bertemu masalah yang besar." "Maksudmu?" tanya si Lin Peng. "Ya, kekayaan Kak Jinglong ini bernilai ratusan juta. Tidak mungkin bisa dihabiskan dalam 1 bulan." Mendengar itu, si Lin Peng pun terkejut. "Bukankah kalau begitu bos akan mati?" "Ya, jika begitu, hanya ada satu cara. Bos mengalihkan atas nama kekayaannya kepadaku. Semua uangnya akan kuhabiskan dengan kemampuan ginjalku." "Ya, benarkah?" terdengar suara dari belakang ketika Lin Peng berkata demikian. Sontak si Lin Peng pun terkaget-kaget, guys. Bos," ucap Lin Peng. "Peng, aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Menikahlah lebih awal," ucap Jinglong. Lalu aku akan mengatakannya padamu setelah kematianmu. Istrimu aku yang akan merawatnya, dan istrimu akan menghijaukanmu," ucap Jinglong. "Wah, bos sungguh sangat baik," jawab si Lin Peng dengan polosnya. Jinglong pun berbisik pada Muang, "Bocah ini sungguh tidak mengerti perkataanku." "Dia sudah tidak tertolong lagi," jawab si Muang. Waktu pun cepat berlalu, tidak terasa malam pun tiba. Dan di sebuah tempat ada seorang berkata, "Bukankah Jinglong ini punya 3 kepala dan 6 lengan? Aku ingin lihat bagaimana dia melawannya." Yang ternyata itu adalah Tuan Niu yang merupakan ayah dari Niu Langsan. Huang Jicheng pun menyela omongan Tuan Niu itu dengan berkata, "Jangan meremehkan dia. Dia adalah orang paling hebat di generasi kedua dari para pendiri negara." Lalu ayah Qi Luan Yu pun, yaitu Kitai, berkata,
Harimau punya waktu untuk tidur. Aku tidak percaya dia bisa setiap hari pergi ke Cilepang untuk menghabiskan uangnya. Mereka berdua pun membenarkan perkataan kita. Ya, tapi ngomong-ngomong, kita juga jangan terlalu ceroboh. Orang-orang ini memang sangat hebat. Kita menyuap Jiang Yan untuk melawannya, tapi semua sudah dibereskan. Ya, benar, jawab Tuan Niu. Ya, untung saja Saudara Qi mampu membujuk Yang Mulia untuk memenggal kepala Jiang Yan. Jika tidak, itu akan bahaya. Bila berita ini bocor dan membiarkan Li Jinglong memeriksa kita, maka kita akan kerepotan. Oh guys, jadi yang membunuh si Jiang Yan itu ya akibat karena ulah mereka guys. Kemudian Kitai pun berkata lagi, ya jangan khawatir, dia tidak mungkin menghabiskan kekayaannya dalam 1 bulan. Aku yakin dia tidak akan hidup berbulan-bulan. Lalu Huang Jichin pun mengatakan, para bangsawan pendiri negara itu merupakan batu sandungan buat kita untuk bergerak maju. Selama dapat membereskan mereka ke depannya saat cucu kaisar naik tahta, maka keputusan akhir ada di tangan kita. Kita harus benar-benar mengawasinya. Jika ada kesalahan, maka harus cepat melaporkan ke Yang Mulia dan menghukumnya karena kejahatan menipu raja. Wah, ngeri ya, si Jinglong akan melawan orang-orang seperti ini guys. Waktu pun berlalu dan tanpa terasa sebulan pun berlalu begitu cepat. Dan di sebuah istana kekaisaran terdengar seseorang berkata, hamba bertemu dengan Yang Mulia. Semoga Yang Mulia penuh berkah seperti air mengalir di Laut Timur. Dan umur panjang melebihi Nansen yang tidak pernah tua. Ya, yang ternyata itu adalah suara Jinglong yang sedang menghadap kaisar. Kaisar pun menjawab, bangunlah, kamu selalu pintar bicara. Kaisar pun mendekat lagi dan berkata lagi, masalah yang aku serahkan padamu, bagaimana kamu mengurusnya? Lapor Yang Mulia, kali ini hamba datang untuk menyampaikan bahwa hamba sudah menghabiskan seluruh kekayaan keluarga. Ucap Jinglong. Kaisar pun terkejut dan tidak percaya dengan ucapan Jinglong. Lalu Jinglong pun menyerahkan sebuah dokumen dan berkata, hamba sudah menghabiskan seluruh kekayaan keluarga, harap Yang Mulia memeriksanya. Kaisar pun hendak mengambilnya, namun saat mau membuka dokumen tersebut, Jinglong pun muncul di pinggir kaisar sambil berkata, Yang Mulia, aku akan menjelaskan padamu. Kaisar pun terkejut dan berkata, kenapa kau itu begitu sulit untuk dipahami? Hehe, Yang Mulia pasti sangat penasaran kan, bagaimana aku mendistribusikan semua aset di tanganku. Oke, bagian pertama adalah likuiditas. Aku memiliki sekitar 8 juta. Bagian dari uang ini, aku bekerja sama dengan Peng Xiaoru untuk mempromosikan pendidikan dan berinvestasi di sekolah. Bagian kedua adalah sawah dan harta tidak bergerak, dan bagian inilah yang paling banyak. Selain sebagian disimpan untuk penggunaan pribadi, sebagian besar disumbangkan pada Yang Mulia dan cucu kaisar. Dan yang terakhir, bisnis yang aku mainkan seperti sabun, arak, dan lain-lain. Sebagian besar dari keuntungan akan disumbangkan ke kas negara, dan sebagian lagi akan dicetak untuk surat kabar untuk mempromosikan politik yang baik atas nama Yang Mulia. Rakyat pasti berteriak panjang umur dan sangat memuaskan karena merasakan rahmat kaisar yang luar biasa. Mendengar itu, penasihat kaisar pun bergumam, apa puluhan juta kekayaan keluarga akan langsung disumbangkan? Kaisar pun berkata, kedengarannya sangat baik. Tidak apa-apa sih untuk mempromosikan pendidikan. Tapi apa kamu tidak takut para bangsawan dan jenderal punya pendapat tentangmu? Jinglong pun menjawab, hamba mewakili Yang Mulia melakukan tugas, tidak perlu memperdulikan pendapat orang lain. Dan lagi, Peng Xiaoru adalah pejabat penting di sisi cucu kaisar. Dia adalah orang yang paling penting dan paling cocok untuk mempromosikan pendidikan. Setelah mengatakan itu, Jinglong pun bergumam, semua yang dilakukan Yang Mulia untuk membuka jalan untuk cucunya naik tahta. Dan dengan begini, aku yakin aku dapat menyenangkan hatinya. Kaisar pun berkata, apa yang kamu katakan sungguh menyenangkan. Tapi kamu tidak perlu menyumbangkan sawah dan yang lainnya. Mendengar itu, Jinglong pun langsung memeluk kaki kaisar dan berkata, kakek kaisar, kakek juga tidak terlihat muda. Pakaianmu sudah sangat lusuh dan kamu tidak tega untuk menggantinya. Cucumu juga sungguh sangat hidup terlalu sederhana. Kaisar dan menteri adalah satu tubuh. Bagaimana hamba bisa mau menikmatinya sendiri?
sambil menyaksikan Yang Mulia dan cucunya menderita. Kaisar pun tersentuh dengan kata-kata Jinglong. "Jinglong, kau sungguh sangat berbakti," ujar Kaisar. Jinglong lanjut berkata, "Saat Meng Yuan bertindak kejam, jika Yang Mulia tidak bangkit dengan kekuatan ilahi dan bergerak memberontak melawan Yuan, mendirikan dinasti Ming, bagaimana mungkin ada keluarga Han di dunia ini? Hamba mohon Yang Mulia menerima pandangan hamba dan mengizinkan hamba untuk mempersembahkan kekayaan keluarga. Kaisar dan menteri adalah satu tubuh, sedih senang bersama." Dan dengan semua cara bicara Jinglong yang begitu cemerlang, Kaisar pun berkata, "Baiklah, bagus jika menteri dan kaisar satu tubuh. Bagus bila sedih dan senang bersama negara. Jinglong, dokumenmu aku setujui." Dan dengan sigap Jinglong pun berkata, "Terima kasih atas rahmat Yang Mulia." Seharian Jinglong pun mempresentasikan isi dokumen. Kemudian waktu pun sudah menjelang malam dan Jinglong pun pergi dari istana. Sambil berjalan, Jinglong bergumam, "Akhirnya babak ini sudah bisa kulewati. Tapi masih ada masalah yang begitu besar di depan." Jinglong pun ternotis dengan seseorang yang mengenakan tudung. Lalu dia berkata, "Liu, jaga pintu gang. Siapapun tidak boleh mendekat." "Baik-baik, Tuan Muda," ujar Liu. Lelaki bertudung itu pun berkata, "Melihat ekspresi Tuan Muda sepertinya cukup baik." "Ya, lumayan. Tapi aku harus menyumbangkan seluruh kekayaanku," ujar Jinglong. Pria itu pun menjawab lagi, "Ya, dengan kemampuan Tuan Muda, aku yakin tidak butuh waktu lama untuk mendapatkannya kembali." Bicaramu cukup bagus. Bagaimana keadaanmu di sana?" tanya Jinglong. "Tuan, aku sekarang adalah Zheng Pusi." Selamat. Kalau begitu, bagaimana dengan kerjasama kita?" tanya Jinglong lagi. "Ya, tentu saja akan kita lanjutkan," jawabnya. "Apa kau tidak takut dipromosikan dan menjadi kaya? Aku mulai sangat menyukainya. Selanjutnya, hanya sisanya saja yang tidak bisa," ujar lelaki itu. Leluconmu cukup baik. "Jika tidak menjadi tentara patroli, maka kau bisa ikut kontes bicara," salah Jinglong pada lelaki itu. "Hah? Apa itu? Kontes bicara?" Tidak perlu serinci itu untuk bertanya," jawab Jinglong. Mereka pun hendak berpisah. "Pokoknya, jaga diri baik-baik. Kau dan aku harus hidup dengan baik," ucap Jinglong menutup pertemuan mereka. Sesampainya Jinglong di kediamannya, terlihat Peng Sisi mengisyaratkan untuk tidak berisik kepada pelayannya. Ya, ternyata dia sedang mendengarkan obrolan Jinglong dengan ayahnya, yaitu Peng Xiaoru. "Menantuku, jurusmu mengalah untuk maju itu sudah membuat banyak orang sengsara," ucap Xiaoru. "Hei, mengapa bicara seperti itu?" tanya Jinglong. Kamu menyumbangkan semua kekayaan keluargamu. Orang seperti Kitai, Huang Zizeng, Niu He, dan lainnya sangat punya pendirian. Mereka memiliki banyak kekayaan." Terserah saja. Lagi pula aku juga bukan R&B yang bagaimana mungkin bisa membuat semua orang suka, jawab Jinglong. R&B itu apa?" tanya mertuanya. Itu adalah uang perak yang bersinar-sinar." Ngomong-ngomong, ayah mertua, apakah Anda ingin menyumbangkan uang kepada Yang Mulia?" Dengan tertunduk lesu dia berkata, "Aku punya 18 lir dan puluhan anak yang harus dinafkahi. Keluarga ini juga tidak punya makanan." "Ya, apalagi uang," ucap Xiaoru sambil menangis. Dasar kau, kalau membahas level, dia sungguh tidak tahu malu," ucap Jinglong. Sudahlah, mari kita bicara penting." Dan ternyata Jinglong memberitahu semua orang dengan adanya peristiwa dan bisa membuatnya lolos dari hukuman. Juga kemungkinan besar Jinglong akan ditugaskan ke luar negara. Mendengar ucapan Jinglong, Peng Sisi pun yang menguping di luar pun sangat terkejut karena takut jadi janda, guys. Dan ternyata hal tersebut juga sudah diketahui oleh mertuanya karena rumor ini sudah menyebar di kediaman cucu kaisar. Wang pun bertanya, "Kak Jinglong, kamu akan dikirim untuk bertugas apa?" "Yang Mulia bilang padaku, ia akan mengirimku ke Huguang untuk melatih pasukan," jawab Jinglong. Wang pun terkejut. Melatih pasukan? Melatih pasukan adalah hal yang sangat baik. Setelah dukun cabul, ia pun lanjut berkata,
Tuan muda adalah putra bangsawan dari jenderal militer. Jika Tuan memiliki kekuatan militer dengan temperamen Tuan, namun Peng Xiaoru dan Muang malah berpikir, maka kekuatan militer yang dipegang oleh Jinglong akan menghasilkan banyak uang, banyak keuntungan. Jinglong pun sangat geram dengan cara berpikir mertuanya dan berkata, "Kalian menganggap aku orang seperti apa? Bagaimana mungkin aku memanfaatkan pasukan untuk berbisnis?" Menanggapi kemarahan Jinglong, mertuanya malah bilang, "Ya, itu sungguh sangat disayangkan." Kamu," ucap Jinglong yang sudah kepalang kesal. Sudahlah. Pokoknya ayah mertua baik-baiklah mewakiliku menjalankan sekolah pribadi ini. Jinglong pun bergumam dalam hati, dengan menguasai pendidikan, maka kedepannya aku takkan terkalahkan. Peng Xiaoru pun berkata, "Sekolah pribadi mudah untuk dibicarakan, tapi menantuku, kamu terlalu membuang-buang banyak uang untuk sebuah buku dan surat kabar. Jika kamu punya uang ini, lebih baik berikan padaku untuk menikahi beberapa selir lagi." Kocak, kakek Sugiono ini ya. Yang di pikirannya hanya bercocok tanam, guys. Sialan, jika kau punya waktu, ayo kita makan ikan bersama. Kamu sungguh sangat hebat memilih durinya untuk dimakan, jawab Jinglong. Baiklah. Selama aku tidak ada di sini, masalah di ibu kota aku serahkan pada dukun cabul untuk mengurusnya. Urusan surat kabar juga aku serahkan padamu. Jinglong pun mengsudahi obrolan itu dan keluar. Saat hendak keluar dan mau pergi, Muang pun berkata bahwa dia akan bersiap-siap untuk kembali ke Yunnan dan tidak tahu kapan bisa bertemu lagi dengan Jinglong. Mereka pun saling mengingatkan bahwa mereka adalah saudara dan saling memeluk. Namun saat seperti ini, si Muang malah berkata, "Kak, bila begitu, bisakah kau memberikan gambar erotis yang ada di kamarmu?" "Sialan, jangan harap," jawab Jinglong. Dan terlihat Peng Sisi yang mengintip percakapan mereka. Ya, kemudian singkat cerita, Jinglong pun pulang ke rumahnya. Dan di saat dia berjalan, ayah Jinglong memanggil, "Anakku." Seperti biasa ya, si Jinglong selalu dibuat terkejut oleh kemunculan ayahnya yang seperti hantu. "Ayah, kenapa kau selalu bertingkah seperti hantu?" "Jinglong, kamu ikutlah bersamaku," ucap ayahnya. Mereka pun duduk. Jinglong pun bertanya, "Ayah, apa yang ingin kau bicarakan?" Ternyata kamu masih tahu memanggilku ayah." Dan sambil membentak Jinglong, ia pun lanjut berkata, "Bertemu masalah besar, kenapa kamu tidak memberitahuku? Di matamu, apakah masih ada aku sebagai ayahmu?" Ujar ayahnya. "Ayah, maafkan aku yang salah," ucap Jinglong. Namun mendengar jawaban Jinglong, ayahnya malah bertekuk lutut dan berkata, "Anakku, kenapa kau meminta maaf padaku? Kamu adalah sumber kehidupan keluarga." Sambil ia menangis, guys. Jinglong pun heran dan berkata, "Kalau begitu," terus Jinglong pun menyiram kepala ayahnya dengan air panas ya. Seperti biasa ya, guys. Anak durhaka memang si Jinglong ini. Panas, teriak ayahnya. Singkat cerita, Jinglong pun berkata lagi, "Ya, sebenarnya ayah, apa yang ingin kau bicarakan?" Jinglong, masalah ditugaskan keluar untuk melatih pasukan. Seharusnya kau memberitahuku sejak awal." Ayah, para pasukan itu sangat ganas dan berbahaya, jadi aku takut ayah." Namun sebelum Jinglong selesai berbicara, ayahnya menyela dengan berkata, "Hahaha, masalah yang begitu menyenangkan. Kenapa tidak memberitahuku sejak awal? Dalam memimpin pasukan, mereka yang masih hidup bilang kalau aku adalah nomor 1 di dinasti Ming. Siapa yang berani tidak menurut padaku? Jadi, aku akan menyampaikan padamu seni perang yang telah aku pelajari sepanjang hidupku." "Wah, ayah, ini sungguh sangat kabar yang baik," ucap Jinglong. Kemudian ayahnya pun memberikan sebuah buku seni perang Lauji. Jinglong pun sangat senang dengan hal tersebut. "Hahaha, kedepannya panggil aku Doraemon yang maha kuasa," ucap ayahnya. Dan sambil melihat buku itu, Jinglong berkata, "Seni perang Lauji, mungkinkah Taisan Laojun yang menulisnya?" Apa kau bilang? Lauji itu adalah aku," ucap ayahnya. Ini adalah apa yang aku pelajari sepanjang hidupku," teriak ayahnya. Jadi bu ini apa?" tanya Jinglong. Itu adalah rasa original ketiakku," jawab ayahnya. Kemudian setelah itu ada yang mengetuk pintu dan berkata, "Jinglong,
Ya, nampaknya itu adalah Peng Sisi, guys. Lalu kemudian scene pun berpindah ke sebuah danau dan di bawah cahaya bulan yang begitu indah ada sepasang manusia yang sedang menaiki sebuah perahu yang ternyata mereka adalah Jinglong dan Peng Sisi. Sayang, kamu memanggilku kemari, ucap Jinglong. Namun Peng Sisi tak menghiraukan ucapan Jinglong, malah asik memakan ayam, guys. Ah, Nona paha ayam, apakah aku mendapatkan istri yang tukang makan? Tanya Jinglong. Hei, jangan bilang aku tukang makan. Aku ini kesepian. Jawab Peng Sisi. Ya, aku kenyang, ucap Sisi. Istriku sayang, jika ada masalah, maka bicaralah. Kenapa kamu aneh seperti ini? Tanya Jinglong. Aneh apanya? Bentak Sisi. Hehe, aneh, kamu sungguh sangat imut. Jawab Jinglong. Memalingkan wajahnya dengan manja. Itu yang dilakukan Peng Sisi untuk menanggapi ucapan Jinglong. Lalu terlihat Peng Sisi pun mulai memainkan air dan ternyata ayah Jinglong sedang mengintip mereka berdua. Hohoho, suasana sangat baik, ucap ayahnya. Namun saat asik mengintip, Liu di belakang berkata, Tuan besar, kenapa kamu menguping? Hei, masalah orang terpelajar. Apakah bisa dibilang menguping? Aku ini sedang mempedulikan anakku. Liu, kenapa kamu ada di sini? Tanya Tuan Li. Aku dan juga kami semua datang, hehe, ucap mereka. Kemudian scene pun beralih ke sisi Jinglong dan Peng Sisi. Kemudian Peng Sisi berkata, Jinglong, kamu yang berinisiatif meminta Yang Mulia untuk pergi ke Huahuguang kan, untuk melatih pasukan? Hehe. Ini loh, ternyata ketahuan ya. Suami istri memang saling mengerti, jawab Jinglong dengan tersenyum. Lalu Peng Sisi dengan mata berbinar-binar berkata, kamu mengapa melakukan ini? Apakah kamu pernah berpikir tentangku? Kita baru saja menikah dan kamu sudah ingin pergi jauh dari rumah. Sisi, aku... jawab Jinglong. Kemudian Jinglong pun memeluk Peng Sisi dan berkata, istriku, maafkan aku. Kemudian Jinglong pun mengingat pembicaraan dirinya dengan Kaisar, yang mana Jinglong berinisiatif untuk melatih pasukan militer untuk menggantikan cucu Kaisar. Kemudian Jinglong pun bergumam, masa depan itu hampir tiba. Sebelum saat itu, aku harus menguasai militer, baru dapat melindungi diri sendiri. Jinglong pun lanjut berkata pada istrinya bahwa dirinya sudah tidak bisa tinggal di ibu kota lagi. Sisi juga bertanya, kenapa tidak membagi bisnis dengan cucu Kaisar, dan kenapa Jinglong yang harus pergi. Hal itu pun disangkal oleh Jinglong, yang mana kalau membagi bisnis dengan cucu Kaisar, maka Raja Yan tidak akan senang. Sisi, percayalah padaku, setiap langkah yang aku ambil ini adalah untuk menjadi lebih kuat dan untuk melindungimu. Jinglong, meskipun melatih pasukan tidak boleh membawa keluarga, tapi aku akan sering menulis surat untukmu ya. Saat itu, ucap Peng Sisi. Kamu tidak menangis lagi? Tanya Jinglong. Suamiku, daripada meminta kehangatan pada musim dingin, maka lebih baik uang dalam jumlah yang besar. Dan bila tidak, serahkan dulu. Maksudmu? Tanya Jinglong. Suamiku, satu hari itu kan 3 kali. Jika kamu pergi selama 1 tahun, maka jumlahnya 900. Astaga, sayang kamu tidak berperasaan. Mereka pun yang menguping syok mendengar itu. Ya karena mungkin ya maksudnya maksudnya Peng Sisi itu bercocok tanam, guys. Sehari kan 3 kali. Kalau sebelum pergi, Jinglong harus menyelesaikannya dan terakumulasi selama 1 tahun. Wah, itu pasti bakalan jadi keropos, guys, tulang-tulang si Jinglong.